وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah kami pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah. Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil islami wa kana 'aishuhu kafahu wa qana'a. Sesungguhnya berbahagialah bagi orang yang mendapat hidayah agama Islam dan penghidupannya cukup serta menerima apa yang ada. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di awal bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengingat kembali pada masa sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu terjadi beberapa krisis. Di antaranya yang pertama adalah terjadi krisis kepercayaan, krisis keyakinan. Itu terjadi pada zaman sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam anggapan kepercayaan yang muncul pada waktu itu. Berbagai macam sesembahan yang terjadi pada waktu itu. Alhamdulillah,
bi qudratillah, bi idznillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ilahi, maka hilanglah anggapan-anggapan itu semuanya. Muncullah yang dinamakan ajaran agama Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah kita anut dan kita laksanakan ajaran-ajarannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita laksanakan, kita lakukan 3 perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu semua kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana tempat, kapan saja kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Karena dengan itu akan bisa menghapus perbuatan yang jelek yang sudah kita lakukan. Artinya, setelah kita melaksanakan kemaksiatan, kejelekan, kita segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu perintah yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlakul karimah, dengan etika, dengan budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa melaksanakan 3 perintah Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita menjadi hamba Allah, kembali di hadapan Allah menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Krisis yang kedua pada zaman jahiliyah terjadi yang dinamakan krisis moral, krisis akhlak. Situasi dan kondisi saat itu tersebut dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 58 yang berbunyi, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira oleh Allah dengan mendapatkan anak perempuan, apa yang terjadi? Maka hitam mukanya sambil menahan marah di dalam hatinya. Itu yang terjadi pada saat itu. Zaman jahiliyah memerintahkan kepada rakyatnya, kalau punya anak perempuan harus dibunuh dan ditanam hidup-hidupan. Alhamdulillah biqudratillah, dengan lahirnya Rasulullah untuk menyampaikan risalah ilahi, beliau bisa mengangkat derajat kaum wanita dengan sabdanya, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu bagaikan di bawah telapak kaki itu. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kaum wanita terangkat derajatnya. Sampai sekarang alhamdulillah antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan
walaupun kita sebagai kaum laki-laki sebagai kepala dalam rumah tangga. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, adakah saat ini orang membunuh anak laki-laki atau perempuan yang baru lahir? Mungkin jawabannya tidak ada. Tapi mengapa sedikit terjadi di kalangan kita umat Islam? Ada seorang perempuan dengan suami yang sah, hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bahkan 4 bulan, tapi memberanikan diri untuk menggugurkan kandungannya. Mereka membunuh anak tidak menunggu lahir, tapi masih dalam kandungan sudah dibunuh. Saat ini terjadi walaupun tidak banyak di kalangan kita umat Islam. Dengan dalih kalau banyak anak takut tidak bisa makan. Kalau banyak anak malu terhadap sesamanya, terhadap tetangganya, terhadap saudaranya dan lain sebagainya. Sehingga memberanikan diri untuk menggugurkan kandungannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mereka tidak ingat firman Allah dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu yang bernyawa di bumi ini, di dunia ini, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Kula panjenengan jangan khawatir banyak anak tidak bisa makan. Jangan khawatir. Allah pasti menjamin rezeki kula panjenengan. Yang penting kita bersama-sama mau usaha, mau ikhtiar, kemudian kita tawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin semuanya akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bersama-sama diberi kekuatan oleh Allah, zahiran wa batinan, kekuatan lahir dan batin. Kita bisa melaksanakan, meningkatkan pengabdian kita kepada Allah dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali di hadapan Allah dijadikan hamba yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit materi khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil wa nafa'ana bil hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, alladzi faddala bani
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر من نصر الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين